Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak banggakan, dalam pembelajaran jarak jauh kali ini, Bapak ingin mengangkat topik tentang memahami klausa. Supaya pembelajaran jarak jauh kali ini dapat lebih efektif, Bapak coba share screen PowerPoint yang sudah Bapak siapkan terlebih dahulu. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, memahami klausa. Saat membaca kata-kata memahami klausa, Bapak coba cari di internet terlebih dahulu, apa yang dimaksud dengan klausa. Bapak coba ketik kbbi.web.id. Nah, ternyata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, klausa diartikan sebagai satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan berpotensi menjadi kalimat. Secara singkat, dari pengertian ini, kita bisa menggarisbawahi bahwa klausa adalah kelompok kata, ada subjek dan predikatnya, dan berpotensi menjadi kalimat. Jadi, Bapak ulangi, klausa adalah kelompok kata, ada subjek dan predikatnya, dan berpotensi menjadi kalimat. Untuk lebih memahami apakah kelompok kata itu termasuk ke dalam klausa atau bukan, coba kalian cermati kelompok kata yang Bapak sajikan. Dokter itu masih muda. Ini kelompok kata yang terdiri atas 4 kata, yaitu dokter itu masih muda. Nah, pertanyaannya, apakah kelompok kata ini termasuk ke dalam klausa atau bukan? Maka kita cek terlebih dahulu, apakah di dalam kelompok kata ini ada subjek predikatnya atau tidak. Kita lihat, ternyata di dalam kelompok kata ini ada subjeknya, yaitu dokter itu. Itu berfungsi sebagai subjek, dan ada predikatnya, yaitu masih muda, yang berfungsi sebagai predikat. Jadi kelompok kata dokter itu masih muda, ternyata di dalamnya ada subjek dan predikatnya. Lalu yang berikutnya kita cermati, apakah kelompok kata ini berpotensi menjadi kalimat? Oh iya, kelompok kata ini bukan saja berpotensi menjadi kalimat, bahkan kelompok kata ini sudah menjadi kalimat. Jadi kita bisa menetapkan bahwa kelompok kata dokter itu masih muda adalah sebuah klausa. Mengapa? Karena di dalam kelompok kata itu ada subjeknya dan predikatnya. Lalu, bukan saja dia berpotensi menjadi kalimat, dia sudah menjadi kalimat. Nah, untuk selanjutnya coba kalian bandingkan dengan kelompok kata berikut ini. Aku masih, maaf, aku, kamu, dan dia. Ada 4 kata yang dikelompokkan jadi satu, sehingga menjadi aku, kamu, dan dia. Pertanyaannya, apakah kelompok kata ini klausa atau bukan? Kita cek.
ada tidak subjek dan predikatnya. Setelah kita cek, ternyata kelompok kata ini tanpa predikat. Nah, kalau sudah kita tentukan bahwa kelompok kata ini tanpa predikat, kita sudah bisa secara langsung menetapkan bahwa aku, kamu, dan dia bukanlah sebuah klausa. Nah, berikutnya coba kita cermati kelompok kata berikut ini. Ketika dokter itu masih muda, ada 5 kata, yaitu ketika dokter itu masih muda. Kita lihat, Bapak memberikan tambahan dengan kata ketika. Ketika dokter itu masih muda. Pertanyaannya, ada tidak subjek predikatnya? Oh, ternyata ada, yaitu subjeknya dokter itu, predikatnya masih muda. Oh, berarti kelompok kata ini masuk juga ke dalam klausa. Begitu juga dengan kelompok kata di bawahnya. Bapak tambahkan dengan kata walaupun. Walaupun dokter itu masih muda. Kita cek lagi, ada tidak subjek predikatnya? Oh iya ada, yaitu dokter itu adalah subjek, masih muda adalah predikat. Berarti kelompok kata ini masuk juga ke dalam klausa. Lalu yang berikutnya, Bapak tambahkan dengan kata yang. Dokter yang masih muda itu, nah, apakah ini klausa juga? Kita cek lagi, ada tidak subjek predikatnya? Oh, ada, yaitu dokter adalah subjek, masih muda adalah predikat. Jadi, kita bisa menetapkan sebuah klausa berdasarkan unsur subjek dan predikatnya. Lalu berpotensi menjadi kalimat. Nah, kelompok kata ketika dokter itu masih muda, walaupun dokter itu masih muda, dan dokter yang masih muda itu, ini merupakan klausa karena memiliki subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Anak-anak yang Bapak banggakan, untuk mengasah kemampuan kamu dalam mengidentifikasi apakah kelompok kata itu masuk ke dalam klausa atau bukan, maka silakan kalian mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan di bahan ajar. Kalian bisa tetapkan apakah kelompok kata yang Bapak sajikan ini masuk ke dalam bentuk klausa atau bukan. Kalau kalian tetapkan sebagai bentuk klausa, maka kalian bisa checklist di kolom ya. Akan tetapi, jika kelompok kata itu kalian tetapkan sebagai bukan klausa, maka kalian silakan memberikan checklist di kolom bukan. Nah, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.